Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD, selaku Ketua Tim Pakar dalam acara ISMINAR hari ini. Yang saya hormati Ibu Sri Utami Nur Hasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan yang saya hormati Ibu Insinyur Tri Winarni dan Kakak Aprianita Rahman selaku pembicara dalam acara ISMINAR hari ini. Dan yang saya hormati juga, saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta acara ISMINAR nasional hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan serta syukur kita kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia ini juga kita bisa bertemu secara daring dalam acara ISMINAR Nasional Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan tema Kiat Sukses Membuka Usaha. Sebelum acara ISMINAR Nasional hari ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rukli Abadi, mahasiswa program studi akuntansi semester 2 sebagai Master of Ceremony pada acara hari ini. Kepada seluruh peserta ISMINAR nasional hari ini, diharapkan untuk dapat mengaktifkan videonya selama acara seminar ini dilaksanakan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, yang keempat pemaparan materi terkait tema Kiat Sukses Membuka Usaha, yang kelima tanggapan oleh Ketua Tim Pakar, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh, penyerahan sertifikat kepada pembicara dan moderator. Dan yang kedelapan, penutup dan sesi foto bersama. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap khidmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa kepada Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SHMH, SEMM, SPD, MPD. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Luki Abadi. Yang saya hormati
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, Ibu Ruslaini SEMN. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen SD Kasih Bangsa ataupun dari perguruan tinggi lainnya. Yang saya hormati narasumber atau speaker kita hari ini, yaitu Ibu Insinyur Tri Winarni. Beliau adalah pendamping UMKM dan pemilik dari Mak Olian. Dan yang kedua adalah Ibu Apria Nita Rahman. Beliau adalah pemilik dari Nita Event Organizer. Juga yang saya cintai mahasiswa kami, yaitu yang bertindak sebagai moderator, M. Arif Rahman, semester 2, akuntansi, dengan MC Rukli Abadi, juga semester 2 dari akuntansi. Mahasiswa-mahasiswi peserta I-Seminar Nasional SD Kasih Bangsa yang saya cintai, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, Bapak Ibu peserta I-Seminar SD Kasih Bangsa hari ini dengan tema Kiat Sukses Membuka Usaha yang merupakan I-Seminar Nasional SD Kasih Bangsa seri ke-52. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini, Sabtu 14 Agustus 2021, pada tepat jam 2, kita bisa berkumpul di acara yang strategis di I-Seminar ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa-mahasiswi peserta I-Seminar, hari ini I-Seminar diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi semester 2 yang mengikuti mata kuliah inkubasi bisnis, di mana kampus SD Kasih Bangsa memiliki kurikulum inkubasi bisnis 3 semester, yaitu level 1, level 2, dan level 3, dengan berakhir di skripsi mereka, yaitu mewajibkan mereka harus melakukan analisa kelayakan untuk mendirikan perusahaan rintisan, karena visi misi SD Kasih Bangsa bukan hanya mencetak sarjana atau lulusan yang otomatis telah mendapatkan pekerjaan sebelum mereka lulus, yang telah selama ini adalah semester 5 100% telah bekerja. Tetapi 2 tahun belakangan ini SD Kasih Bangsa telah merubah visinya, yaitu ingin mencetak millennials entrepreneurs untuk membantu pemerintah mengatasi pengangguran, sekaligus mereka mampu menciptakan lapangan kerja bagi rekan-rekan mereka yang lain yang setelah lulus ingin mencari kerja. Dan setiap mata pelajaran, khususnya inkubasi bisnis, setiap kelompok mahasiswa yang terdiri dari 3 orang atau 4 orang wajib menyelenggarakan minimal 1 I-Seminar Nasional, di mana mereka semua wajib mencari narasumber sendiri, menjadi moderator, menjadi MC, membuat flyer, teaser, dan lain-lain sampai melaksanakan. Dan seminar ini juga dinilai oleh dosen yang pengampu mata pelajaran. Dan di SD Kasih Bangsa seharusnya setiap mata pelajaran diwajibkan membuat I-Seminar Nasional setiap kelompok. Hal ini semata-mata SD Kasih Bangsa menginginkan agar setiap mata kuliah seluruh mahasiswa bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga dari dosen pengampu mata kuliah, tapi minimal mereka bisa mendapatkan 10 praktisi di bidang di mana materi kuliah diajarkan oleh orang-orang di luar SD Kasih Bangsa. Jadi kita bisa membayangkan kalau 1 semester mereka ada 6 atau 8 mata pelajaran dan semua diseminarkan. Jadi mereka mahasiswa SD Kasih Bangsa setiap semester mendapat ilmu pengetahuan bukan hanya dari beberapa dosen, tetapi dari lebih dari puluhan dosen yang praktisi, bukan hanya praktisi bisnis yang akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mereka, karena
mereka nantinya kita harapkan akan menjadi millionaires entrepreneurs, pengusaha-pengusaha muda yang akan mengisi dunia usaha di Indonesia, sehingga mereka perlu mendapatkan mentoring dari berbagai kalangan yang akan menjadi narasumber atau speaker dalam sesi-sesi e-seminar yang diselenggarakan oleh mahasiswa-mahasiswi STKC Bangsa dalam setiap mata kuliah. Dan semoga apa yang mereka lakukan juga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi lainnya yang dengan setia terus mengikuti e-seminar nasional STKC Bangsa yang hampir setiap minggu dilaksanakan 2-3 kali e-seminar dari STKC Bangsa. Dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional STKC Bangsa dengan tema Kiat Sukses Membuka Usaha dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, salam sehat, rahayu, rahayu, rahayu. Salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eka Wahyukasi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi e-seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Insinyur Tri Winarni dan Kakak Aprianita Rahman, yang juga akan dimoderatori oleh Kak Muhammad Arif Rahman. Kepada Kak Arif, selaku moderator dalam acara e-seminar, hari ini dipersilakan. Baik, terima kasih Rukli selaku Master of Ceramic kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wahyukasi, SEMM, SHMH, SPD, MPD, selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, dan juga sebagai Ketua Pakar dalam acara e-seminar pada hari ini. Selamat siang, Pak Eka. Selamat siang, semoga sehat semua ya. Silakan. Kita ini udah lama nggak ketemu nih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, baik. Dan ini acara kalian dan acara ini menjadi penilaian untuk nilai kalian juga. Silakan. Ya, Pak Eka ini kalau saya lihat emang selalu seger kelihatannya. Semangat terus, Pak. Yang saya hormati juga Ibu Sri Utami Nurastana SPD selaku Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Terima kasih nih buat Ibu Tami udah menerima undangan saya dan hadir dalam seminar kita hari ini. Yang saya hormati juga kepada Bapak atau Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang sudah hadir di seminar nasional pada hari ini. Kemudian yang saya hormati kedua narasumber hebat kita nih, yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Ibu Insinyur Tri Winarni, selaku pembicara satu kita nantinya. Selamat siang, Ibu Tri. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak dan Ibu, peserta semuanya. Semoga sehat semua. Terima kasih sudah bergabung nih, Bu. Kemudian ada Kak Aprianita Rahman, selaku pembicara kedua kita pada hari ini. Selamat siang, Kak Anita. Selamat bergabung juga nih, Kak, buat Kak Anita. Lalu tidak lupa juga kami mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta yang hadir di acara e-seminar nasional kali ini dengan tema Kiat Sukses Membangun Usaha. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Rahman, mahasiswa Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa semester kedua sebagai moderator dalam acara e-seminar nasional pada hari ini. Baiklah, kepada seluruh peserta, apabila nanti di sesi tanya jawab memiliki pertanyaan nih, maka bisa disampaikan melalui room chat dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh kedua narasumber kita. Sekali lagi, panitia berharap agar seluruh peserta dapat mengaktifkan videonya selama acara ini berlangsung. Terima kasih. Tibalah kita pada inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita dalam e-seminar pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau kenalin dulu nih narasumber pertama kita hari ini. Ada Ibu Insinyur Tri Winarni. Halo Ibu. Waalaikumsalam, ya sehat. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat terus ya Bu.
Selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit background dari Ibu Tri Winarni. Beliau adalah owner dari Maolan. Maolan itu merupakan kepanjangan dari makanan olahan. Bukan hanya itu, beliau sekarang juga menjadi pendamping bagi UMKM yang saat ini ada di beberapa organisasi besar seperti Masyarakat Standarisasi DPW Jatim, pada SIE Pengembangan UMKM, Sekretaris Indonesia Council for Small Business Malang Raya, pendamping khusus UMKM Yayasan Harvin Gosari di Gresik. Ibu Tri juga merupakan mentor pada Mikro Mentor Program Mercy Corp Indonesia. Ibu Tri juga merupakan relawan Garda Transbumi Jawa Timur serta fasilitator dan pendamping daerah BPOM. Sebenarnya pengalaman Ibu Tri ini banyak sekali, teman-teman. Ini kalau saya bacakan satu-satu bisa sampai sore ini. Jadi ini bakalan seru sih. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih buat ngedengerin pemaparan atau sharing-sharing materi dari Ibu Tri Winarni. Baik, kepada Ibu Tri saya persilakan untuk pemaparan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang pertama, monggo sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah limpahkan kepada kita kesehatan yang luar biasa. Sehingga pada pagi hari ini, saya nggak mau bilang siang ya. Kalau siang tuh kita ngantuk. Jadi kita bilang pagi hari ini kita ada dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah menggandeng saya untuk sampai di tempat ini, sehingga saya ada di antara panjenengan semua, dan kita menjadi saudara. Yang terhormat, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu, SE, MM, SHMM, SPD, MPD, selaku founder dan Bapak dari seluruh Sivitas Akademika STIE Kasih Bangsa, beserta staf yang sudah mengizinkan saya untuk turut bergabung dalam kegiatan hari ini. Memang kondisi pada saat ini luar biasa ya, pandemi 1,5 tahun kita sudah lalui, tapi belum menampakkan yang signifikan bahwa ini akan berhenti 1-2 bulan lagi. Kita masih harus hati-hati. Banyak sektor yang sudah terpuruk karena adanya pandemi ini. Maka luar biasa kalau STIAD menghadiahkan kepada kita semua, sebentar ya, menghadiahkan kepada kita semua sebuah e-seminar yang luar biasa, di mana harapan kita adalah e-seminar ini akan menjadi solusi bagi kondisi sekarang. Banyak sekali orang yang tidak bekerja, kemudian banyak sekali lulusan yang harus bingung mencari pekerjaan kemana. Nah, harapannya adalah ini akan menjadi solusi bagi kita semua. Baik, sebentar saya share screen-nya. Oke. Apakah nampak di layar? Sudah tampakkah di layar? Sudah kelihatan Ibu Tri. Sudah ya. Sebentar. Oke. Baik. Sebenarnya apa toh kebutuhan manusia itu? Gitu ya. Jadi kenapa kita butuh bekerja, kenapa kita butuh sekolah? Nah, ini apa sebenarnya kebutuhan manusia? Yang pertama, manusia itu memerlukan kebutuhan yang namanya kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk tetap hidup, kebutuhan untuk tetap berkembang, tumbuh berkembang. Nah, apa yang diperlukan dalam kebutuhan di sektor ini adalah makanan, minuman. Nah, itu adalah satu yang kita perlukan untuk bisa bertumbuh. Kemudian kita juga butuh tidur, butuh pakaian supaya kita terlindung dari suasana lingkungan yang tidak sesuai. Kemudian ada kebutuhan rasa nyaman. Ya, ini tentang bagaimana itu keteraturan, bagaimana stabilitas supaya hati kita tenang. Yang lain adalah kebutuhan sosial. Sosial artinya memang dari lahir kita tidak bisa sendiri. Gitu ya, kita tidak bisa sendiri sehingga kita tetap butuh kekerabatan, kita butuh keluarga, kita butuh relasi. Nah, kemudian yang dibutuhkan setelah kebutuhan itu terpenuhi adalah kebutuhan sebuah penghargaan, sebuah apresiasi ketika kita mempunyai sebuah prestasi. Nah, yang lain adalah di tingkat paling tinggi kita butuh aktualisasi diri bahwa kita ini diakui. Ini loh mempunyai karya yang baik untuk banyak orang. Kemudian seperti itu. Nah, lalu dari mana kita akan mendapatkan, sebentar ya, screen saya nggak jalan, bentar ya.
Bisa dibantu, oke. Sebentar. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Nah, saya akan ulang. Oke, dari mana kita sebenarnya memenuhi kebutuhan itu? Ada ahli di Jepang namanya Robert T. Kiyosaki membagi 4 kuadran dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah kuadran ini adalah kuadran E, employee. Jadi ini adalah karyawan. Apa yang terjadi dengan karyawan? Karyawan itu pasti enak ya, pasti enak karena dia tidak menerima resiko. Resikonya sudah dipikirkan oleh manajemen. Tetapi ketika kita mendapatkan pekerjaan ini, maka kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat umur, syarat pendidikan, syarat sebagai kompetensinya apa. Kemudian kita ditarget, ada target yang harus kita penuhi. Juga ada waktu bekerja. Waktu bekerjanya tertentu. Sehingga ini adalah kita harus dipaksa untuk memenuhi beberapa peraturan tersebut. Kemudian ada sektor yang namanya S, self-employed. Orang yang mempekerjakan dirinya sendiri. Dari sisi waktu, memang dia bebas waktunya. Terserah mau dikerjakan kapan, mau dikerjakan seberapa. Nah, ini adalah di sektor ini. Tetapi tetap juga ada persyaratan bahwa segala kelengkapannya harus dipenuhi sendiri. Salah satu contoh adalah orang yang bekerja dengan dirinya sendiri. Kita ambil contoh kalau sekarang ini adalah ramainya aplikasi kendaraan online. Maka orang yang masuk ke dalam sektor ini harus mempunyai satu, kendaraannya harus sesuai kriteria tahunnya. Kemudian, dia juga harus mempunyai kesehatan yang bagus. Yang lain adalah dia tidak bisa mempunyai HP yang biasa. HP-nya harus Android. Ketika semua ini sudah terpenuhi, apa yang harus dipenuhi? Bahwa dia paket internetnya di situ harus ada. Tidak tergantung WiFi yang ada di rumah. Jadi ketika keluar, dia bisa mendapatkan order itu. Kalau salah satu dari semua yang saya sebutkan tadi nggak ada, maka bisa nggak kira-kira dia bekerja? Tentu nggak bisa, gitu ya. Nah, oke. Yang lain adalah sektor I, investor. Kalau namanya investor, bukan lagi orangnya yang bekerja, tapi duitnya yang bekerja. Jadi syaratnya apa di sini? Pasti ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya duitnya harus banyak. Duitnya harus banyak, manajemennya harus bagus. Yang menarik adalah di sini. Jadi di B, sektor B, business owner. Dan inilah yang adik-adik panitia hadiahkan kepada kita semua yang mengikuti seminar kali ini, bahwa kita semua hari ini didorong untuk menjadi pelaku usaha. Dibawa dalam doa bahwa pada hari ini semuanya akan memutuskan menjadi seorang pengusaha. Amin, amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Oke. Nah, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan business owner atau pewirausaha? Mereka adalah seseorang yang melakukan proses penciptaan sesuatu yang baru dengan menanggung resiko keuangan. Maksudnya apa ini menanggung resiko keuangan? Ya tentu kalau kita membuka usaha pasti kita butuh dana kan? Tidak ada yang tidak butuh dana. Pasti ada butuh dana. Kemudian butuh fisik yang kuat untuk memperjuangkan. Dan juga lingkungan sosial. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Paling tidak harus ada dua pihak. Penjual dan pembeli, kemudian pemilik bisnis dan kliennya, seperti itu. Kemudian dari bisnis ini, kemudian mereka akan menerima imbalan yang berupa moneter. Pasti ya ada keuntungannya. Tapi di sisi lain, selain keuntungan, mereka juga akan menerima imbalan berupa kepuasan dan kebebasan pribadi. Seperti itu. Jadi, kalau namanya pengusaha, maka dia akan mempunyai kepuasan. Kenapa kok bisa puas? Ya, asal dia sudah terturuti ininya ya, keinginannya. Aku mau capai di sini. Nah, itu sudah tercapai berarti dia sudah puas. Tapi dia akan terus kejar terus sampai dengan maksimal seberapa dia akan bisa memenuhi kebutuhannya tersebut. Lalu dari mana kita mau usaha? Kita ini ngomongin hari ini semua harus jadi pengusaha. Tapi dari mana kita mau jadi pengusaha gitu ya? Oke, saya buka satu-satu. Dari mana kita akan dapat peluang, namanya peluang usaha. Yang pertama, setiap orang pasti punya hobi. Betul nggak? Pasti betul. Itu ya. Nah, hobi itu bisa kita kembangkan dan bisa menjadi usaha. Kita ambil contoh, coba kita lihat. Oke, ini adalah pekerjaan sulit. Membuat barang-barang seperti ini pekerjaan sulit. Kalau nggak hobi, nggak jadi. Coba saya dikasih kayu. Sampai sebulan tetap akan jadi kayu, karena saya nggak bisa. Oke, yang lain adalah seperti ini. Ini kelihatannya hanya mencanting.
Tapi ini butuh ketelatenan, butuh hobi. Kalau nggak hobi, nggak passionnya, dia nggak bisa. Yang lain adalah ini, kerajinan ini. Kerajinan ini skalanya skala ekspor. Nggak banyak laku kalau di dalam negeri, tapi lakunya di luar negeri. Nah, ini dikerjakan oleh orang-orang yang punya hobi luar biasa. Apakah hanya ini? Enggak, ternyata. Kita semua punya HP. HP itu dari HP itu kita bisa foto. Kalau spesialis fotografi itu kita kembangkan, itu akan bisa jadi duit yang banyak. Ini dari hobi. Kemudian apalagi yang bisa kita jadikan peluang untuk pekerjaan? Yang lain adalah permintaan ternyata. Nah, zaman pandemi 1,5 tahun ini, yang namanya alat-alat kesehatan, masker, dan lain-lain luar biasa laris. Teman-teman binaan, teman-teman dampingan saya itu, yang jualan kue, yang jualan camilan, hampir semuanya pindah ke masker. Jadi, begitu pandemi, diambil peluangnya, apa yang bisa dikerjakan dari situ. Gitu. Nah, kemudian yang lain apa yang tumbuh ketika pandemi? Semua orang WFH, semua orang maunya di rumah. Kalau di rumah kondisinya begitu-begitu aja, bosen. Coba sekarang lihat, amati, setiap rumah pasti ada tanaman. Pasti ada tanaman. Karena apa? Ya sambil ngisi waktu ini ya, tanamannya dirawat seperti itu ya. Sehingga bisnis tanaman, bisnis pot-pot seperti ini menjadi sangat laris. Baik itu secara offline maupun secara online. Yang lain apa? Nah, sekarang 17-an nih. Agustus ya. Agustus ini sudah menjadi tren di negara kita. Bahwa ketika bulan Agustus tiba, mulai tanggal 1 semua sudah pasang bendera. Nanti mulai tanggal 5 semuanya sudah pasang umbul-umbul seperti ini. Sehingga bisnis ini menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Lalu apa lagi yang bisa menjadi bisnis? Pendidikan. Pendidikan kita bisa menjadi bekal bahwa kita bisa melakukan sebuah usaha. Kita bayangkan yang kita lihat ini adalah adik-adik SMK Tata Busana. Apa yang bisa mereka kerjakan? Kita tidak akan pernah tahu kalau suatu saat mereka akan bisa menjadi desainer seperti ini. Berapa ini harga bajunya? Berapapun pasti akan dibayar oleh pembeli. Kalau mereka memang menyukainya. Itu efeknya kalau kita bekerja di seksi bisnis yang ini ya, seni. Maksud saya gitu, seni. Jadi kalau dia suka, berapapun harganya pasti dia akan ambil. Kemudian yang sekolah SMK montir seperti ini, sekolah mesin ya, bismillah, mudah-mudahan suatu saat punya bengkel yang besar. Ini yang dari kecil, mulai senang memasak. Mudah-mudahan nanti punya resto yang besar, punya sekolah chef yang besar, seperti itu ya. Ini adalah salah satu rumah kopi. Rumah kopi di Jawa Timur yang mulanya dia hanya membuka warung kopi. Ternyata dia terus belajar kopi. Akhirnya dia bisa menjadi fasilitator atau narasumber untuk kopi, sehingga dia membuka usaha kopi ini. Nah, apa yang akan tumbuh di sini? Bahwa murid-muridnya yang sudah lulus dari sini, dia akan buka warung kopi. Kemudian akan tumbuh lagi sekolah kopi seperti itu. Sehingga barista sekarang ini menjadi sebuah profesi yang sangat luar biasa. Gitu ya. Oke. Yang lain adalah apa ya yang lain? Karena bingung. Orang itu bisa jadi pengusaha karena bingung. Kok bisa bingung? Gitu ya. Kok bisa bingung jadi pengusaha? Sering kita lihat tumpukan kayu begini. Di Malang tuh ada namanya Gatra Mapan, dia usahanya mebel. Tumpukan kayu begini ini menjadi hal biasa, hanya diambil untuk kayu bakar. Tetapi coba kita bayangkan. Kalau sudah kita susun rapi seperti ini, berapa duitnya? Berapa profit yang kita dapatkan? Kemudian yang lain adalah ban. Ban begini, ban ini kalau masih 1 kali, 2 kali masih bisa divulkanisir, ditambal batiknya. Tapi kalau sudah lama, dia tidak bisa. Maka yang harus kita lakukan adalah membuangnya. Di mana membuangnya? Tidak bisa dibakar. Maka ini adalah salah satu solusi bahwa ban bisa dipakai untuk yang seperti ini. Yang lain adalah kayu ini. Kayu hanya tumpukan kayu-kayu yang bonggol-bonggol yang nggak bisa dipakai. Maka oleh orang-orang kreatif bisa menjadi karya seni yang begitu mahal. Ini kualitasnya ekspor semuanya. Nah, yang lain adalah tomat. Saya ambil hanya tomat, tapi kita tahu bahwa hasil pertanian itu sifatnya mudah busuk. Dan jeleknya lagi, panennya barengan. Sehingga ketika pada musim, tidak ada musim, maka barang ini meskipun mahal mau dibeli, tapi nggak ada yang dibeli. Tapi ketika dia musim, panen semua, maka yang terjadi adalah petani malas memanen.
Kenapa kok bisa gitu? Sudah panen tapi nggak diambil. Kenapa? Karena ongkosnya jauh lebih mahal daripada hasil yang dia dapat ketika dia menjual hasil panenan itu. Seperti itu. Nah, yang lain adalah ketika melalui tangan-tangan kreatif, maka tomat-tomat itu bisa menjadi kurma tomat yang masa simpannya bisa 6 bulan, harganya bisa mahal. Yang lain adalah ini ya, ini adalah salah satu tangisan teman-teman yang ada di Palembang bahwa dia punya ternak, jadi komunitas peternak ikan tapi nggak bisa dapat pakan ikan. Apa yang kita cari? Saya datang ke sana 2 hari, kita muter-muter di pasar, yang kita dapat adalah sayur-sayur yang sudah tidak layak untuk dijual. Itu kita ambil. Ampas tahu kita jadikan satu. Kemudian ikan-ikan yang kalau udah jam 11, maka mukanya sudah pucat. Sudah nggak bisa lagi dimakan. Kita giling jadi satu. Maka jadilah dia pakan ikan yang sangat luar biasa. Gitu. Jadi ini. Nah, satu lagi. Ini ya. Ini adalah kain perca. Setiap penjahit itu kalau 1 bulan minimal dia dapat 1 karung. 50 kilo. Mau diapakan? Mau ditaruh di tempatnya jadi sarang nyamuk. Mau dibuang kemana? Mau dibakar, susah dibakar karena kain itu sintetis. Sehingga harus dicari solusinya. Apa solusinya? Solusinya adalah membuat pernak-pernik yang cantik seperti ini. Jadi percanya dijual, kadang diberikan saja, kalaupun dijual kita hanya beli Rp500 sekilo. Kita jadikan hal-hal seperti ini. Nah, saya boleh curhat ya, bahwa saya menjadi pengusaha itu juga sebenarnya karena bingung. Saya usianya udah mau 60 tahun. Jadi teman-teman saya ya seusia saya. Nih, kalau biasanya teman-teman nengok temennya, main ke rumah temennya bawa oleh-oleh kan ya. Kalau saya bingung mau kasih oleh-oleh apa coba. Dikasih kue-kue, ya kalau masih bisa makan. Giginya nih bermasalah nih. Kalau misalnya sakit, mau dikasih obat, kita juga nggak tahu obat apa yang cocok buat dia. Terus dikasih apa ya? Akhirnya saya ingat pesannya ibu saya. Ibu pernah cerita bahwa, Dok, namanya bawang, iku sakjane obat. Dok, namanya bawang, itu sebenarnya obat. Obat segala obat. Tapi dari kecil sampai dengan saya tua ini, yang ada di pikiran saya adalah bahwa ketika makan obat, 1 pedes. Yang kedua, nggak enak nih sisanya. Ketika kita sudah selesai nelan pun nggak enak, getir. Terus ketika sudah selesai makan, ternyata orang-orang di sebelah saya yang makan itu, bau keringatnya minta ampun. Gitu. Nah, alhamdulillah saya kebetulan orang teknologi pangan, jadi saya mencoba. Bawang ini kita fermentasi. Jadilah bawang hitam. Bawang hitam ini bawangnya aslinya bawang putih, tapi menjadi hitam, rasanya legit, dimakannya itu lembut, kemudian harumnya ini ya, jadi orang yang habis makan itu nggak ada lagi baunya. Nah, dan manfaatnya tidak berkurang dari yang namanya bawang hitam asli. Nah, yang lain adalah ini ya, kalau orang bingung tuh ya bawa obat batuk nih, bawa obat batuk. Susah kan ya kalau batuk. Nah, kalau ini bisa dimasukkan saku, dimakan seperti permen. Oke, saya lanjut. Lalu bagaimana caranya kita memulai usaha? Yang pertama, kita bisa bekerja sama membuat franchise. Banyak dong Putri duitnya kalau franchise. Ya iya, kalau namanya franchise, kita butuh gerobaknya 50. Nggak 50 deh, 5 dulu. Berapa duitnya? Seperti itu ya. Kemudian kalau resepnya kita bisa. Tapi franchise itu butuh dana lumayan banyak. Yang lain adalah dengan membeli perusahaan orang lain. Supaya murah, apa yang kita cari? Ya perusahaan yang sakit. Jangan beli perusahaan yang sehat. Nggak mampu kita beli. Tapi perusahaan yang sakit. Nah, syaratnya apa? Ya kita harus pintar untuk menyembuhkannya dari sakitnya itu. Tapi yang paling gampang adalah usaha dari sini. Merintis usaha baru, kecil-kecilan dulu. Kemudian nanti kita bisa besarkan. Seperti itu. Lalu, apa langkahnya yang harus kita lakukan? Ada langkahnya yang harus kita lakukan. Yang pertama, saya berharap semuanya hari ini semuanya memutuskan untuk menjadi pengusaha. Tanpa niat yang kuat, kita nggak akan bisa. Jadi didahului dengan niat yang kuat, bahwa kita memutuskan untuk hidup di zona mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembangkan ide. Kembangkan idenya dari mana? Yang pertama adalah kita lihat sekeliling kita. Jangan membuat usaha karena pikiran kita,
tapi buatlah usaha karena kondisi di sekeliling kita. Satu, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kita. Yang kedua, bahan apa yang bisa kita pergunakan dan mudah, serta kontinuitasnya itu bisa dijamin. Jangan sampai sekarang bisa bikin, minggu depan sudah nggak bisa bikin, karena nggak ada bahannya. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Yang lain adalah, nomor 3, buatlah ide itu menjadi sebuah pemikiran yang layak untuk usaha. Kadang-kadang nih kita punya ide itu muluk-muluk sekali. Oh iya, bikin mobil yang berbahan bakar gas misalnya. Karena kita tahu sekarang mobil dengan bahan bakar bensin atau bahan BBM itu, satu, polusinya. Yang kedua, banyak lagi kerugiannya ya. Kemudian, nah, tapi apakah ide yang bagus itu bisa diterapkan, itu yang harus kita pertimbangkan. Kalau misalnya kita membuat mobil dengan bahan baku gas, bahan bakar gas, maka keuntungan yang kita dapat adalah polusinya hampir tidak ada. Tetapi pertanyaannya, apakah stasiun pengisian gas sudah tersedia? Apakah infrastrukturnya untuk itu sudah ada? Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mau pelanggan itu menunggu kita menyiapkan itu semua? Itu ya. Jadi itu, dan itu tidak bisa kita siapkan sendirian karena itu butuh beberapa sektor, beberapa pilar, termasuk pilar dari government. Seperti itu kebijakannya. Oke. Dan yang keempat, ketika kita sudah menetapkan satu sektor ini ya usaha, maka kita harus menjalankan usaha itu sungguh-sungguh dan mengembangkan usaha itu dengan kompetensi yang dimaksimalkan. Dimaksimalkan itu artinya apa? Ngoyo kita maksimalkan. Nggak bisa kita usahanya setengah-setengah. Contoh, kalau kita mau usaha, misalnya kita mau usaha keripik pisang gitu kan, ya keripik pisang. Semua orang bisa menggoreng keripik pisang, itu bisa, pasti bisa. Tapi ketika diangkat, apakah gorengan itu hasilnya sama rata warnanya? Itu pertanyaan. Jadi yang pertama, potongannya disamakan dulu, sehingga sama digoreng. Ketika masuk di gorengan, maka hasil keluarnya adalah sama, karena sama tipisnya. Kemudian kita cek lagi, apakah rasanya sudah betul? Apakah kemasannya itu sudah memenuhi permintaan konsumen? Dan yang lain adalah, konsumen kita ini sekarang pintar. Semuanya dilihat, ada nggak ya PIRT-nya? Ada nggak ya halalnya? Nah, itu yang harus kita maksimalkan. Selain itu, maka orangnya, kita pelaku usaha itu juga harus menambah kompetensi sehingga kita benar-benar mendalami usaha itu. Seperti itu. Susah nggak jadi pengusaha? Nggak susah ya, nggak susah. Kalaupun dibilang susah, maka kita bisa pinjam ATM. Waduh, ATM-nya siapa ini yang mau dipinjam gitu ya? ATM-nya siapa yang dipinjam? ATM kita sendiri. Nggak boleh pinjam orang lain karena ATM tidak untuk dipinjamkan. Gitu ya. Apa itu ATM? ATM adalah sebuah prinsip bahwa kita boleh loh membuka usaha itu dengan meniru orang lain. Kita mengamati, kemudian kita meniru, terus kita modifikasi supaya lebih bagus. Begitu. Kita ambil contoh. Sudah biasa ya kalau kita lihat orang jual buah begini, sudah biasa ya. Lalu ketika beli, di wadahlah kresek begini. Sehingga ketika kita mau menghadiahkan kepada teman, kepada bapak dosen, misalnya ini sowan kepada bapak dosen karena waktu itu hari Natal misalnya. Masa mau bawa kresek begitu? Malu kan ya. Nah, maka ini adalah satu pilihan bahwa buah-buah yang ada di kresek itu bisa dipindah menjadi buah-buah yang cantik. Dan ini bisa dijual. Tidak hanya kita menghadiahkan kepada seseorang, tetapi ini bisa kita jual. Kalau misalnya nih pelanggannya, kalau cuman kayak gitu ya murah itu, saya punya anggaran yang lebih, gimana caranya? Ya oke, pasang saja petawaran bahwa kalau ini harganya sekian, kalau yang model ini harganya sekian, kalau yang model ini harganya sekian. Sehingga mereka punya pilihan. Nah, sekarang nih zamannya zaman online, sekolahnya online, seminar proposalnya online, yang kasihan tuh wisudanya online. Ya Allah, wisudanya online gitu ya. Nah, karena semuanya online, biasanya kita kan seneng ya hadiahkan kepada teman-teman ini
Selamat ya, sudah sukses sempronya. Selamat ya, sudah apa yang kita berikan. Ya, kita bisa berikan hanya begini saja. Boneka kecil sebenarnya ya boneka kecil, tapi di wadahnya cantik. Kemudian kita bisa apa lagi? Yang seperti ini hanya balon. Lalu yang di bawahnya itu hanya kue yang dijual 2.000-an. Tapi kita tata cantik. Dan ini bisa jadi duit. Kita bisa berikan kepada orang, tetapi kita bisa tawarkan kepada teman-teman yang lain. Nih waktunya sempro nih, siapa ini teman-temannya? Nah, kita tawarin seperti itu. Ini adalah peluang usaha yang sangat luar biasa. Saya hanya berikan satu contoh saja, gitu ya. Oke, jadi kita nih harus mengamati sebuah fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian kita tiru kelebihannya, kita buang kekurangannya. Tambahkan atau modifikasi dengan kreativitas baru kita. Jadi yang namanya usaha kreatif tidak melulu harus menciptakan ide yang benar-benar baru. Enggak ada yang maksa gitu. Bahwa kita boleh melakukan usaha dengan meniru kepunyaan orang lain, memodifikasi, tetapi jangan lupa sertakan hal-hal baru dari karyamu. Sehingga kita ini ada di situ, kita bukan plagiator, tapi kita usaha karena kita sudah modifikasi, gitu ya. Jadi saya sudah, saya tawarkan kepada teman-teman yang hari ini memutuskan untuk menjadi pengusaha. Silakan nanti tengok di grup ya, di grup setelah seminar ini selesai, jangan sekarang bukanya. Sekarang ikuti saja seminarnya dulu begitu. Baik, saya rasa itu Kak Arif Rahman yang bisa saya sampaikan. Nggak usah banyak-banyak, tapi sedikit saja. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Sebagai manusia, saya mohon maaf kalau ada yang salah, tapi jika itu ada manfaatnya, saya rasa karena Allah Ta'ala menghadiahkan itu kepada panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Arif Rahman. Oke, pendidikan, hobi, bahkan kebingungan. Kalau anak sekarang itu bilangnya gabut, nggak tahu mau ya? ngapain. Tiba-tiba dapat aja tuh pikiran pulang usaha gitu. Terima kasih Ibu Triwinarni atas pemaparan materinya. Kita jadi banyak nambah ilmu nih dari sharing-sharing Ibu Tri. Luar biasa Ibu. Mudah-mudahan. Baiklah teman-teman. Kalau tadi kita melihat pemaparan atau sharing-sharing dari sisi Ibu Insinyur Triwinarni sebagai pendamping bagi usaha UMKM. Nah, kali ini kita juga bakalan ngedengerin nih pemaparan dari pemilik Nita Event Organizer. Halo Kak Apranita Rahman. Apakah Kak Nita ada di tempat? Ya, halo, selamat sore. Semangat buat semuanya. Waduh, Kak Nita ini ketemu seger banget nih hari ini. Iya, harus segar dong, walaupun PPKM di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, harus tetap berfaedah, ya kan? Iya, sudah siap ya Kak untuk menyampaikan dan sharing-sharing materinya ke kita nih? Boleh, oke. Sebelum Kak Nita menyampaikan materinya, akan saya bacakan dulu sedikit background dari Kak Nita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, beliau adalah pemilik dari Nita Event Organizer. Beliau pernah bekerja di PT Geraha Megaria Raya sebagai Sekretaris Operasional Direktur. Beliau juga pernah bekerja di PT Adi Sarana Armada Tbk sebagai Sekretaris Direktur GA dan Analis SDM. Jadi langsung aja kali Kanita ya. Saya persilakan Kanita untuk menyampaikan materinya, karena siapa tahu di sini teman-teman kita ada yang mau menikah nih Kak. Jadi iya, bisa lah ya pakai jasanya Kanita mah. Oke, silakan Kanita, silakan. Oke, siap. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kenal untuk Bapak Eka Wahyu Kasih. Terus salam kenal untuk para dosen dari STIE Kasih Bangsa. Terusnya untuk teman-teman semua, mahasiswa dan partisipan yang ada di online sore hari ini. Baik, tadi dari Bu Tri. Oh iya, Bu Tri juga. Selamat sore Ibu. Tadi dari Bu Tri juga sudah. Iya Ibu. Tadi dari Bu Tri juga sudah banyak banget ternyata ya ilmunya yang kita dapat, pemaparannya yang
luar biasa, beliau sangat senior dan banyak sekali ilmu yang bisa kalian garap tentunya, seperti itu. Mungkin kalau dari saya, story menceritakan tentang perjalanan Nita event saja, seperti itu ya, dengan kondisi di mana awalnya seperti apa, terus sampai dengan sekarang orang pelan-pelan jadi tahu nih, oh ternyata Mbak Nita punya IO, seperti itu. Nah, tentunya sama seperti teman-teman semua, diawali dengan punya mimpi. Jadi, tidak ada yang pernah menduga, saya pun, selaku pemilik juga tidak pernah menduga akan bisa mempunyai suatu event organizer di Jakarta. Seperti itu. Teman-teman juga pastinya punya mimpi kelak ketika sekarang menjalani pendidikan di STIE Kasih Bangsa, kalian setelah ini mau apa sih? Itu pasti kan kalian punya plan dan mimpi ke depannya, seperti itu. Ada yang mau jadi akuntan, ada yang mau jadi seorang ekonomi, atau bagian keuangan dalam suatu perusahaan. Banyak, kalian pasti punya mimpi. Nah, saya pun juga demikian. Basic dari pendidikan, saya belajar untuk menjadi seorang sekretaris. Yang mana saya hobi sekali mengatur, bertemu dengan orang banyak, seperti itu. Terusnya bernegosiasi, meeting. Jadi basic-basic seperti itu saya senang. Saya hobi, saya jalani. Ketika melakukan pendidikan di suatu universitas di Jakarta untuk menjadi seorang sekretaris, pada saat melakukan pendidikan tentunya saya punya mimpi, saya kelak mau banget nih untuk menjadi seorang sekretaris profesional yang orang harapkan tentunya di suatu perusahaan besar di Jakarta. Dan ternyata Tuhan mengijabah itu. Saya diperkenankan untuk bisa merealisasikan hasil ilmu saya waktu saya menjalankan pendidikan itu di suatu perusahaan. Banyak culture, banyak orang yang saya temuin. Tentunya di perusahaan tersebut. Bukan hanya suatu perusahaan, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah saya singgahi dengan banyaknya karakter-karakter orang yang saya ketemui. Dan di situ saya mencoba untuk tentunya di awal itu mencintai. Apa yang ketika kalian suka, apa yang ketika kalian impikan, itu kalian cintai, semuanya rintangan tentunya pasti kalian bisa hadapin. Mau yang kecil, rintangan secara internal, kadang kita punya rasa malas. Terus ada rasa titik jenuh. Karena ketika bekerja, bangun pagi, terus sudah gitu harus ke kantor, 1x8 jam kalian di depan komputer seperti itu, pasti ada rasa titik jenuh. Mau sampai kapan saya seperti ini? Gitu. Dan ketika sudah di tahap titik jenuh, akhirnya saya berpikir, mau sampai kapan ya saya mengikuti kehidupan saya yang sekarang, bekerja dengan orang banyak, menemui banyak karakter, terus sesudah itu banyak sekali rintangan yang dihadapi. Yang paling membuat jenuh sebenarnya adalah 1x8 jam, bahkan lebih karena harus lembur, semisal kalau misalnya diminta lembur, nah itu pasti ada rasa titik jenuhnya. Hobi yang tadi sudah Putri informasikan di pemaparan beliau itu menjadi salah satu tips kalian untuk bisa buka usaha, itu benar. Kenapa? Karena hobi saya itu tipenya pengennya ngobrol gitu, ketemu orang, menceritakan apa yang kondisinya sekarang selama pandemi ini, apa yang dihadapi. Nah itu pokoknya seneng banget ngobrol, intinya seperti itu. Jadi bisa dibilang bisa masuk nih ke sales gitu kan. Oh iya, saya punya basic suka ngobrol, ngedirect orang untuk bisa nyaman sama saya, ngedengerin apa yang saya ceritakan, itu salah satu target saya gitu.
Alhasil, tahun 2018 karena sudah jenuh, terus punya hobi tadi, suka banget ngobrol sama orang, akhirnya saya punya pemikiran, gimana caranya saya bisa punya suatu wadah yang mana ini saya bisa kerjakan sendiri sementara, next ke depannya saya bisa lakukan bersama tim, itu dan bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Karena kalau dibilang pasti teman-teman berpikir untuk membuat suatu wadah wirausaha pasti harus punya modal besar, harus punya skill yang mumpuni, seperti itu. Tapi menurut saya pribadi itu enggak juga. Karena apa? Ketika kalian punya hobi dan kalian tekuni hobi itu, misal kalian punya hobi masak, terus kalian bisa bikin kue, terus kalian bisa masak yang lain, itu bisa dijadikan suatu peluang sebenarnya untuk bisa buat usaha seperti itu. Dan tentunya juga harus tahu yang dihadapi di dunia luar itu yang dibutuhkan apa. Kenapa saya memilih untuk membuka jasa event organizer, salah satunya soal perweddingan atau pernikahan, karena setiap orang pasti mau nikah. Siapa yang nggak mau nikah? Teman-teman di sini pun juga, siapa tahu ketika habis wisuda nanti, udah saya nikah dulu saja, nanti saya bekerja, siapa tahu, ya kan? Jadi kondisinya untuk pernikahan di Indonesia banyak banget yang mau seperti itu. Akhirnya saya terbesitlah untuk saya coba deh untuk ngebuka usaha dengan konteks saya mau berwirausaha soal perweddingan. Gimana sih cara awalnya? Tadi sempat dibahas juga sama Putri. Pasti punya rasa bingung. Karena mau mulai dari mana? Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak cara. Ketika kalian sudah tahu hobi kalian apa, seperti saya senang ngatur, saya senang menceritakan sesuatu terhadap orang lain. Di situ kita bisa buat strategi. Dengan kondisi strateginya nanti sudah dibuat, terus bisa di-share-kan. Karena sekarang kondisinya kan era digitalisasi, bisa di-share-kan ke Instagram atau ke buat iklan berlangganan, seperti itu. Banyak cara sebenarnya kalau kalian mau coba. Nah, selanjutnya tentunya untuk bisa menjadi seorang pengusaha atau membuka usaha, kalian juga harus punya niat. Jadi diawali dengan niat terlebih dahulu, terus sesudah itu punya sifat yang positif, karena kalian akan pastinya di lapangan akan menghadapi banyak hal. Bukan hanya senangnya aja karena akan mendapatkan keuntungan, tentunya kalian juga pasti akan mendapatkan kondisi yang mungkin customer-nya kurang puas dengan hasil yang kalian berikan, makanannya mungkin nggak enak, atau dari jasanya kurang memuaskan, seperti itu. Nah, untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, tentunya kalian harus tetap punya positive thinking, apapun yang terjadi. Karena apa? Ketika kalian sudah membuat pemikiran, aduh ini nggak akan pernah bisa, dan sepertinya saya akan menyerah, kalian nggak akan bisa sampai di garis finish untuk mencapai impian yang kalian mau. Seperti itu. Jadi diawali dengan niat, terus kedua punya positive thinking, yang ketiganya konsisten. Jadi ketika kalian mau membuka usaha, saya mau membuka usaha untuk toko kue nih, atau toko baju, geluti dulu. Karena untuk mendapatkan keuntungan itu nggak langsung sehari 2 hari kalian bisa langsung mengenyam keuntungan tersebut. Pastinya akan butuh waktu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, 2 tahun, bahkan lebih. Seperti itu. Jadi harus punya rasa konsisten, niat, positive thinking, konsisten, dan berdoa. Karena ketiga poin ini sudah dilakukan, tanpa doa pun juga pastinya kurang lengkap. Seperti itu.
Nah, untuk membuka usaha, tentunya kalian juga harus siap berhadapan dengan segala kendala dan risiko yang ada secara internal, semisal kurangnya dukungan dari orang sekitar, seperti itu. Terus sudah gitu secara eksternal mungkin dari sisi customer, ada yang kurang puas dengan hasil di awal dari segi taste, rasa makanannya kurang enak, atau jasanya kurang, servisnya kurang baik, attitude atau cara berkomunikasinya seperti itu. Terus sesudah itu dari situ kalian juga harus berani ambil resiko. Jadi kendala apapun yang kalian hadapin, ketika kalian siap dan konsisten untuk bisa jalanin ini terus secara terus menerus dan pelan-pelan, insya Allah hasilnya akan baik. Seperti itu. Karena dalam berwirausaha tentunya pasti banyak sekali yang akan ditemui, bukan karena kondisi di mana ketika bekerja di suatu perkantoran kalian skop kendala atau resikonya lebih kecil, tidak. Ketika kalian bekerja pun nantinya juga akan mendapatkan kendala dan resiko dalam bekerja itu pun juga sama. Tapi kalau misalnya menurut kacamata saya pribadi, ketika kalian membuka peluang usaha, itu resikonya jauh lebih besar. Karena apa? Banyak skop yang dipikirkan. Apalagi kalau kalian sudah punya tim. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi kalau dari saya tentunya selagi kalian punya mimpi, harapan, keinginan, dan mau mencoba, lakukan dan jalankan. Dilengkapi dengan doa. Karena apa? Milenial saat ini, apalagi di era pandemi COVID-19, dengan kondisi sekarang PPKM darurat masih diteruskan, banyak sekali kaum-kaum yang rebahan. Karena apa? Ketika kondisinya mereka sudah mendapatkan kendala sekali, dan di mana dia belum mendapatkan keuntungannya, itu banyak sekali yang menyerah. Buat apa saya lanjutkan? Toh juga di awal atau 2 kali mencoba, saya belum mendapatkan sesuatu, penghargaan untuk diri sendiri maupun usaha yang didirikan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi harus punya konsistensi dalam berwirausaha. Kalau untuk Nita Event Organizer sendiri, kondisinya berdiri tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang diawali dengan modal minimalis, hanya sebuah promo saja, membuat strategi bagaimana cara orang bisa melirik kami untuk bisa pakai jasa kami. Tentunya kami punya strategi dan target market tersendiri. Nah, itu juga kalian harus pikirkan nanti ketika buka usaha. Terus dilihat juga kondisi masyarakat saat ini pada saat era pandemi COVID, mereka mau menikah, tapi pasti punya rasa kesulitan, entah dari sisi persiapannya, seperti itu. Nah, itu kami pun di sini tentunya membantu. Jadi harus punya rasa helpful juga ketika kalian berwirausaha. Seperti itu. Bagaimana sih untuk bisa mengetahui orang kita tuh punya usaha loh, banyak cara. Yang tadi sudah saya informasikan di awal tentunya. Seperti saya, bagaimana orang bisa tahu kalau saya punya jasa wedding organizer, seperti itu. Ya salah satunya dengan digital. Banyak sekali ya, bisa Instagram atau YouTube, membuat konten seperti itu. Terusnya membuat iklan berjalan di Instagram. Terus dari omongan ke omongan, karena ya omongan ke omongan dari orang yang sudah pernah memakai jasa kami dan mereka puas, itu juga sangat berpengaruh terhadap pangsa pasar yang tentunya nanti kami temui. Yang kedua adalah target kami dalam sisi penjualan, seperti itu.
Terus sesudah itu kondisinya sampai dengan saat ini banyak sekali tentunya yang dihadapi, ya karakter manten yang A, B, C, D, F, G, ada yang baik, ada yang median, seperti itu. Nah itu juga belajar psikologi secara nggak langsung, menghadapi mereka harus dengan penuh sabar, terus udah gitu dengan rasa perhatian, kepedulian, jadi membuat mereka untuk bisa nyaman sama kita, sama saya dan tim, sama kalian tentunya nanti kalau misalnya kalian mau membuka usaha, harus membuat orang nyaman terlebih dahulu, seperti itu. Nah, tipsnya kalian tetap harus punya niat, positive thinking, konsistensi terhadap apa yang mau kalian lakukan. Jangan, ketika kalian menghadapi kendala, jangan menoleh lagi ke belakang, teruslah berjalan. Bermimpilah setinggi-tingginya, selagi mimpi itu gratis, nggak bayar. Jadi bermimpilah, karena semua bermuara dari mimpi. Jika sudah ada mimpi, harapan dan keinginan, membuat strategi, coba dan lakukan. Itu sih Kak Arif. Kak Arif. Oke, Kanita, sudah selesai? Sudah. Oke. Oke, keren banget sodetan dari Kanita. Jadi Kanita ini keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk membuka usaha, begitu kayak. Oke, terima kasih atas penyampaian materinya nih Kanita. Seru-seru. Ya, sama-sama. Seru banget hari ini kita dapat materi dari dua narasumber yang udah keren-keren banget. Oke, teman-teman, berhubung kedua narasumber kita sudah menyampaikan materinya, sekarang boleh nih buat teman-teman yang ada pertanyaan, bisa ditaruh di kolom chat. Nanti pertanyaannya akan saya bacakan. Tapi sembari menunggu teman-teman pertanyaan dari teman-teman, sekarang kita dengerin dulu nih bagaimana tanggapan dari Ketua Tim Pakar kita. Kepada Pak Eka Wahyukasih, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Arif. Terima kasih kepada Ibu Tri Winarni dan terima kasih juga kepada Ibu Apriyanita Rahman yang telah memberikan pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswi yang ikut Seminar Nasional STKC Bangsa pada siang hari ini. Nah, semoga apa yang telah Ibu dua narasumber ini paparkan akan menjadi inspirasi, motivasi, dan sekaligus menumbuhkan kreativitas dan inovatif dari para peserta e-seminar yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Dan saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber yang tentu sangat baik. Pertama kepada Ibu Tri Winarni yang mengingatkan kita bahwa kalau ingin memulai sesuatu, jangan terlalu pusing memikirkan atau bingung, tetapi ya pakailah ilmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, dan tadi Ibu Tri telah memberikan contoh-contoh bagaimana tomat yang banjir di pasaran kalau panen itu bisa diolah menjadi masa lifetime-nya bisa 6 bulan, sisa kayu bisa diolah menjadi nilai ekonomisnya makin tinggi, onggokan kayu bisa menjadi patung, kain perca bisa menjadi banyak pernak-pernik yang bisa bernilai tinggi. Nah, dari situ para mahasiswa peserta e-seminar, kalian harus belajar seperti yang telah dikasih contoh oleh Ibu Tri Winarni. Misalnya nih, kalian harus melatih intuisi kalian, kreativitas kalian, dan inovatif kalian dengan cara tiap hari latihan. Misalnya nih, seperti contoh dari Ibu Tri, kalian melihat kain perca, kalian harus dengan cepat memikirkan kain perca ini, coba sebutkan 10
manfaat kain perca yang bernilai ekonomi lebih baik. 10 saja, kau bisa 100 lebih baik. Maka kalau dalam semenit kalian bisa sebut 10 atau dalam 1 jam bisa 100 manfaat kain perca yang kalian tulis, maka dari 100 itu kalian bisa saring tinggal 10, tinggal 3, bahkan tinggal 1 yang paling nilai ekonomisnya paling tinggi dan yang paling bisa kalian laksanakan dan paling mudah dijual. Sehingga langsung kalian mendapatkan ide bisnis yang kalian saring dari salah satu benda yang tidak bermanfaat. Demikian juga kalau kalian lihat buah-buahan yang bakal busuk di masa panen, buah apa saja. Kalian coba tulis 10 manfaat buah atau 100 manfaat buah olahan. Apa yang bisa diolah supaya ini nilainya lebih tinggi, lebih panjang lifetime-nya, dan kalian bisa laksanakan itu tentu dengan teman-teman kalian. Nah, kalau seperti kayu juga, kalian sebutkan kayu bekas kayu 100 atau 10, 20 manfaat kayu yang bisa diolah sehingga menjadi nilai ekonomis lebih tinggi. Kalian pilah, kalian seleksi lagi, tinggal 2 hal yang paling gampang kalian bikin, kalian lakukan. Sehingga apapun yang ada di lingkungan kalian, benda apapun yang kalian lihat, kalian langsung dengan cepat menulis 10 manfaat. Seperti koran bekas tergeletak di hadapan kalian. Apa yang bisa digunakan koran bekas? Oh, buat bungkus kacang, buat ini, disebutkan 10, bahkan 100 kertas-kertas bekas, koran bekas yang bisa kalian naikkan menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, dengan cara ini setiap hari kalian latihan, dalam setahun kalau kalian latihan terus, kalian lihat apa saja, intuisi kalian, kreativitas kalian, itu terasah sekali. Kalian akan berubah menjadi orang-orang yang berbeda dibandingkan orang lain. Itulah cara latihan bagaimana meningkatkan kreativitas seseorang dengan lebih mudah. Seperti kita latihan matematika. Dulu, zaman kami, dulu dengan Ibu Tri, itu kalau kita bicara matematika berhitung, kita tuh menghafal perkalian sampai sekian banyak dan semua dalam bentuk, nggak ada kalkulator, nggak ada apa, itu kita hafal, tiap hari dipaksa hafal. Sehingga di luar kepala kita bisa berhitung, lebih cepat hitung kita. Jadi kalau saya negosiasi sama bisnis orang yang lebih muda yang memakai kalkulator, saya selalu lebih cepat dari orang-orang. Kalau mereka baru hitung, saya bilang, oke, mau nggak? Mereka kaget, karena kita terbiasa menghitung lebih cepat. Nah, kalau kalian melatih diri, ya ingin menjadi millionaires, entrepreneurs yang lebih hebat, latihlah kreativitas ini, seperti yang saya kasih tahu. Apapun yang kalian lihat, sekarang kalian lihat di samping kalian ada apa? Nah, sebutkan 10 manfaat aja dari barang itu yang bernilai ekonomi. Terus. Nah, kalau dalam semenit, kalian mampu sebutkan 10 dengan cepat, itu udah hebat. Kalau dalam 1 jam, tentu kalian bisa menjadi 100. Bayangkan 100 ide dari suatu barang bekas menjadi barang bernilai ekonomis. Itu luar biasa. Sehingga kalian tidak akan susah lagi berbicara bagaimana membuka usaha. Karena usaha itu udah di depan kalian semua loh. Di depan mata kalian semua. Dan itu bisa menjadi usaha yang hebat. Dengan cara melatih. Nah, SD Kasih Bangsa itu dengan kelas inkubasi bisnis seperti ini adalah melatih kalian. Bukan hanya kreativitas yang tadi saya sebutkan, melatih diri kalian sendiri. Tapi Kasih Bangsa akan membentuk kalian dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana membuka perusahaan secara saintifik, secara benar, secara prosedural, dan supaya bisa sukses tidak bangkrut. Nah, ini salah satu hari ini juga adalah salah satu bagian dari itu, ada mendapat pengetahuan dari Ibu Tri dan Ibu Apri Yanita. Ya, itu adalah bagaimana berbicara kreativitas. Sehingga apa sih susahnya untuk menjadi seorang pengusaha? Kalau kalian dengan mudah sudah terlatih kreativitasnya. Jadi kalian semua bisa jadi entrepreneurs, bisa jadi pengusaha dalam waktu yang singkat kalau kalian melatih diri ini. Setiap hari kalian melihat peluang. Jadi bagi orang yang positif pikirannya,
Setiap hari yang dia lihat di lingkungannya adalah peluang. Bagi orang yang negative thinking, setiap hari yang dia lihat adalah sampah. Lingkungannya adalah kotor, lingkungannya adalah sampah. Bagi orang yang memiliki positive thinking dan kreativitas tinggi yang terlatih, yang saya katakan minta kalian latih, setiap hari kalian bangun, udara segar, semua barang depan mata adalah peluang bisnis yang luar biasa. Yang orang lain melihat itu sampah, bagi kalian adalah peluang bisnis. Justru kalau semua melihat peluang bisnis, jangan masuk ke bisnis itu. Karena udah terlalu banyak kompetitor. Justru orang melihat sampah, kalian melihat itu bisnis. Itu ya yang kalian akan menjadi hebat sebagai pengusaha. Ya, itu kiat-kiat ini yang harus kalian pegang. Sehingga saya katakan, khususnya bagi mahasiswa STKC Bangsa yang saya dorong untuk menjadi pengusaha semua. Apa susahnya kalian jadi pengusaha? Kalian memiliki semua ilmu pengetahuan, semua udah kita beri. Cara untuk menjadi kreatif, kalian sudah tahu. Nah, itu yang saya mau menanggapin dari Ibu Tri Winarni ya. Jadi khusus ATM. Jadi kalian amatin apa saja di lingkungan kalian. Bahkan barang bekas di rumah kalian pun tolong kalian amatin. Itu bisa menjadi barang berharga dengan kreativitas kalian. Gitu ya. Nah, kemudian untuk Ibu Apri Yanita, ya tentu Ibu telah memberikan dorongan motivasi kepada seluruh peserta bahwa Ibu dengan pendidikan sebagai seorang sekretaris bermimpi menjadi seorang sekretaris dengan di perusahaan besar telah Ibu raih, dan sekarang Ibu masuk dengan pengalamannya, dengan koneksitasnya, Ibu berani masuk dalam event organizer khususnya wedding, dan mudah-mudahan Ibu berhasil. Ini adalah suatu motivasi, akan memotivasi para peserta bahwa ya jangan takut. Ibu yang dalam zona nyaman sebagai seorang sekretaris di perusahaan besar berani berhenti ataupun sambil bekerja untuk menjadi wirausaha, itu menandakan bahwa Ibu yakin bahwa untuk menjadi seorang wirausaha akan mudahan lebih sukses daripada terus-menerus menekunin misalnya sebagai sekretaris. Ya, itu akan memotivasi, banyak sekali motivasi peserta sini yang akan mudah-mudahan juga mengikuti jejak daripada Ibu Aprianita. Nah, bagi para peserta seminar ini, pertama, jangan takut gagal. Karena orang itu ingin buka usaha, selalu takut gagal sehingga mencari lebih aman, bukan mencetak pekerjaan, tapi justru ikut dalam arus mencari pekerjaan. Sedangkan pekerjaan sangat sedikit, yang ingin cari banyak. Maka saya ingin mengajak semua peserta ini untuk menciptakan lapangan kerja. Jangan merebut pekerjaan, biarkan pekerjaan untuk yang lain. Ya, itu mungkin kalian juga dapat pahala. Jangan takut gagal. Karena semua orang sukses minimal menderita, mengalami kegagalan minimum 10 kali. Jack Ma mungkin 100 kali. Jack Ma saya mengakui, dia udah kegagalannya sebelum dia sukses sekarang, udah terlalu banyak air mata mengalir, penderitaan sebelum dia sukses seperti sekarang. Tidak ada orang sukses di dunia sekarang yang begitu hebat, yang tidak pernah gagal. Justru kita harus belajar dari kegagalan orang lain dan kegagalan kita sendiri, baru sukses. Jangan pikir kalian bisa sukses tanpa gagal. Kalau kalian merasa sukses belum pernah gagal, hati-hati. Karena kalian belum tahu di mana letak kegagalannya. Dan kalian akan jatuh gagal kalau kalian tidak membaca kegagalan orang. Jadi itu yang paling penting. Pertama, jangan takut gagal, karena gagal ada hal yang lumrah. Gagal itu adalah hanya sementara. Karena tidak ada yang tidak gagal. Tetapi kegagalan itu akan membuat kalian nanti tidak gagal lagi. Karena apa? Karena kalian sudah tahu mana lubang-lubang kegagalan. Mana hal-hal yang akan menjadi kalian gagal. Ya, kadang orang mengatakan, wah saya tidak takut gagal sih, tapi saya nggak punya modal. Modal uang yang selalu dipikirkan. Padahal bisnis bukan sekedar uang. Tapi bisnis itu harus memiliki karakter sukses.
Itu yang sebenarnya yang harus dimiliki. Apa karakter sukses? Harus jujur pada semua orang, termasuk pada dirinya sendiri. Sekali kita tidak jujur, track record-nya tidak ada orang yang percaya kita, berarti tidak ada investor yang akan hadir pada kita, tidak ada konsumen yang akan membeli barang kita, karena mereka tidak percaya sama kita. Jadi justru modal pertama bukan uang. Uang tidak segala-galanya. Modal pertama adalah kejujuran. Saya memberi contoh ya, pengalaman saya pribadi. Saya masih muda, umur 20 lebih. Saya bisnis sesuatu yang cukup besar. Dan saya nggak punya uang. Saya datang ke Surabaya dengan kejujuran saya, dan saya tidak kenal dia, dia nggak kenal saya. Saya berbicara, dia lihat saya duduk, nggak sampai setengah jam, saya kasih tahu. Itu hampir 35 tahun yang lalu. Dia langsung buka cek 100 juta tanpa kenal saya, tanpa tanya KTP, dan tanpa tahu rumah saya di mana. Kasihin saya. Tapi kejujuran yang saya berikan itu membuat kita bisnis sangat panjang dan sangat besar akhirnya gitu ya. Dan dia salah satu pengusaha yang terbesar di Surabaya saat itu. Nah, sekali lagi, modal bukan uang. Saat itu saya nggak punya uang. Saya mendapatkan berkali-kali kepercayaan membeli kayu barang satu kapal yang waktu itu mungkin bermilet-milet zaman itu tanpa uang. Hanya mereka percaya, mereka nggak mau jual ke orang lain, hanya kasihin saya. Karena apa? Kepercayaan berasal dari kejujuran yang mereka melihat. Disiplin menjadi hal kedua yang terpenting setelah kejujuran. Kemudian harus mampu bergaul yang baik. Bergaul yang baik, ya, dan harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Lebih cerdas daripada bekerja lebih cerdas dari orang lain. Kalau orang lain bekerja 10 jam, kita bekerja 2 jam, 3 jam, kita ingin bersaing sama mereka pada suatu bisnis yang sama, ya pasti kita kalah, karena kita lebih malas dari dia. Terus kita bilang kita lebih cerdas, apakah orang lain tidak lebih cerdas dari kita? Orang cerdas banyak, tetapi orang malas lebih banyak lagi. Nah, jadi sumber kegagalan adalah malas, bukan cerdas. Karena banyak orang cerdas, tapi banyak orang yang cerdas itu malas. Kalau kalian kalah cerdas, bekerja lebih keras, pasti kalian akan lebih unggul daripada orang yang berpikir dia cerdas, tetapi malas. Karena orang yang cerdas tapi malas, dia tidak melangkah jauh. Ibarat mau ke kota, dia paling sampai ke pintu pagar depan aja dia udah berhenti, karena dia merasa pintar. Nah, orang yang kerja keras, dia kerja terus, dia udah sampai di kota. Orang yang merasa cerdas baru di dalam pintu depan tuh tidak pernah jalan dia, karena dia saking merasa cerdasnya. Ya, dan harus mencintai pekerjaan itu sendiri. Jangan memulai pekerjaan karir apapun kalau kita memang tidak mencintai pekerjaan itu. Kalau tidak, kita tidak akan sepenuh hati bekerja, dan kita akan gagal berkali-kali karena kita tidak mencintai itu. Seperti kalau kita tidak pernah mencintai pasangan kita, pacar kita, istri, suami kita, maka kita, walaupun kita dipaksakan berpasangan, kita akan bercerai berkali-kali. Kenapa? Kita tidak mencintai dia. Nah, itu yang saya, dan tentu yang selanjutnya kalian harus belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Karena seorang entrepreneur berarti dia memimpin minimal 1-2 karyawan minimum. Harus belajar menjadi pemimpin yang kuat, memiliki semangat. Kalau kita tidak punya semangat, gimana bawahan kita bisa bekerja lebih keras kita? Kalau kita tidak menunjukkan kita juga bisa bekerja sampai pagi, gimana kita bisa mengharap orang bekerja sama kita bisa sampai pagi? Ya. Jadi saya memberi contoh. Saya dulu saya kerja di Kalimantan di tengah hutan. Truk, saya ikut truk. Saya kampus saya duduk di truk karena itu angkutan sampai pagi. Saya duduk sampai pagi juga. Di truk saya kasih contoh. Saya sebagai bos besarnya, saya duduk di truk, ikut di dalam hutan sampai pagi. Sama seperti mereka. Makan kacang hijau. Jadi mereka punya semangat seperti kita. Bahwa kita pun mau, apalagi mereka, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan. Bahwa karakter sukses menjadi penting. Yang kedua, kau karakter aja harus, kau tidak tahu bagaimana untuk menjalankan bisnis, cari mentor. Nah, untung kalau di STK Kasih Bangsa kalian sudah punya mentor, karena di sini kita
ajarin kalian inkubasi bisnis secara ilmiah sangat benar. Nah, kalau bagi yang tidak memiliki mata pelajaran inkubasi bisnis, saya anjurkan mencari mentor. Kalau tidak mencari mentor, kalian akan mengalami kegagalan. Karena survei di Amerika membuktikan orang yang masuk inkubator bisnis atau mentor, 96% tidak itu survive perusahaannya. Tapi orang yang tidak masuk inkubator bisnis atau mentor, 95% perusahaannya itu pasti gagal. Itu statistik di seluruh dunia startup. 95% gagal karena tidak masuk inkubasi bisnis. Maka kenapa Edukasi Bangsa membuat mata kuliah inkubasi bisnis. Ya, jadi kalau yang ketiga, kalian kalau bekerja harus benar-benar memikirkan resiko yang terukur. Resiko harus terukur. Nah, kalau bisa resiko terukur itu ilmu harus dalam mata kuliah ya, dan jeli melihat peluang tadi yang saya katakan, bagaimana kreativitas kalian melihat segala sesuatu. Nah, kalau kalian ini mahasiswa-mahasiswi yang telah terus-menerus ikut seminar Kasih Bangsa dan masuk inkubasi bisnis, saya harapkan kalian akan menjadi calon-calon entrepreneurs yang tangguh. Saya contoh aja, supir saya pribadi sekarang, supir saya, kerjasama saya udah 35 tahun. Dalam pandemi saya suruh saya nggak kemana-mana, santai aja. Dia apa? Dia buka angkringannya, buka nasi bungkus, nasi bakar 5.000, 10.000. Dia sekarang tiap bulan penghasilan 50 juta dengan keuntungan 100% 25 juta. Supir saya gaji cuma 5 sampai 8 juta, dia penghasilan 25 juta sekarang. Dan tetap masih jadi supir saya, istrinya apa? Itu luar biasa. Kemudian teman saya di Bogor, dia buka resto sate dan lain-lain, mereka pakai online, untung banyak. Dan anak kandung saya sendiri, dia selain sebagai pengusaha, dia karena dia hobi makan steak, dia bikin steak cuma Sabtu Minggu, dia mendapatkan minimum penghasilan tiap minggu 20 juta minimum, hanya Sabtu Minggu. Karena hobi, itu karena hobi, tapi itu penghasilannya juga bagus. Dan ada teman saya juga, saya bilang, lihat di string kamu, wah ini banyak dus bekas-bekas orang jual. Udah, apa? Dia jual dus bekas yang bagus-bagus, dia online di Tokopedia. Jadi orang ingin membeli dus, beli sama dia dus bekas. Sekarang ramai dia jual dus bekas, jadi untung juga. Dan teman kuliah istri saya di kedokteran, dia jual tas, sepatu, baju bekas mewah, yang memang yang kalau dijual 100 juta, dia bekas 50 juta. Itu pun antri orang beli. Dan sekarang dia dapat banyak uang karena itu. Nah, maka saya katakan, saya memberi dorongan karena ini kiat untuk membuka sukses, membuka usaha. Jangan berpikir terlalu susah membuka usaha. Apa yang saya katakan, jalanin aja. Kreativitas yang saya katakan, kalian jalanin aja. Sekarang pun kalian udah bisa menjadi seorang entrepreneur. Sekarang, tidak usah tunggu besok. Lihat sekelilingnya, benda apapun, itu bisa kalian manfaatkan seperti Ibu Tri katakan, itu langsung kalian bisa jalankan menjadi bisnis kalian. Apalagi sekarang bisa digital marketing, bisa di marketplace, Tokopedia, gampang sekali sekarang jualan. Tidak perlu punya toko, tidak punya apa, semua toko virtual. Apalagi, kenapa kalian tidak berani jadi entrepreneur? Hari ini, detik ini, harus mengatakan, saya entrepreneur setelah seminar ini. Terima kasih. Saya ingin mengumumkan bahwa saya juga ingin mengundang kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini untuk kembali mengikuti seminar nasional Edukasi Bangsa pada besok hari Minggu jam 10 dengan tema ini adalah mahasiswa yang untuk ini seminar nasional untuk besok adalah pandangan entrepreneurs terhadap strategi marketing untuk memahami kondisi pasar. Hari Minggu 15 Agustus jam 10.30 sampai selesai. Saya mengundang semuanya untuk hadir dengan narasumber Bapak Ahmad Basori SE MSI dan Bapak Riko Antonius SE. Dan saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk hadir di seminar kesehatan ya. PIKTI adalah perkumpulan induk organisasi kesehatan tradisional Indonesia. Ini seri ke-56
dengan traditional and holistic approach for musculoskeletal disorder. Artinya kalau ada yang keseleo, patah tulang apa, ini, dan kebetulan di PIKTI saya ada juga ketua umumnya dan tiap minggu. Saya kira saya mengundang semua untuk hadir besok untuk 2 seminar yang sangat strategis juga. Satu adalah untuk bisnis, satu lagi untuk kesehatan karena sekarang dari pandemi. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Arif Raffi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eka atas tanggapannya kepada kedua narasumber kita. Di sini tampaknya pertanyaan dari teman-teman udah lumayan banyak. Tapi sabar dulu, sebelum saya bacakan, kita tonton dulu video yang berikut ini. Perkenalkan, nama saya Calvin. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 setelah diangkat menjadi supervisor finance di perusahaan ini. Yang saya suka dari ST Kasih Bangsa adalah bagaimana mereka menyiapkan anak didiknya, memiliki kualitas yang tangguh, pandai semuanya, attitude-nya baik sekali, dan kemudian dalam bekerja terlihat memang mereka lebih baik dari karyawan-karyawan lulusan dari universitas lainnya. Oke, terima kasih. Akhirnya kita tiba di sesi tanya jawab. Buat Kanita sama Ibu Tri, saya rasa untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat. Ini pertanyaannya sudah cukup banyak. Mungkin akan saya pilih beberapa pertanyaannya. Yang pertama di sini dari Muhammad Zikri Haki. Saya orangnya introvert. Bagaimana sih caranya agar kita selalu extrovert ke konsumen atau klien? Kalau kita sebagai pelaku usaha selalu introvert, terus pasti akan mengalami kerugian pada usaha. Nah, ini pertanyaannya Muhammad Zikri ini merupakan masalah nih bagi sebagian orang yang punya keberanian introvert, takut berbicara dengan orang, segala macam. Ini bagaimana nih tanggapannya? Siapa dulu? Ibu Tri, boleh? Oh, baik, terima kasih Kak Rahman. Jadi Mas Muhammad Zikri, tadi bertanya tentang bagaimana kalau pengusaha itu sifatnya adalah introvert. Nah, pada apa sih introvert itu? Jadi introvert itu adalah bahwa dia suka diem, gitu kan ya, dia nggak suka, sosialisasinya dia kurang, sehingga dia sukanya menarik diri, diem sendiri, kemudian dia mengerjakan segala sesuatu bagus sih, tenang, dia nggak keburu-buru, dia nggak pernah buru-buru. Orang introvert itu tidak pernah buru-buru, jadi dia tenang sekali. Nah, kemudian yang lain adalah dia terbiasa bekerja mandiri, sendirian. Nah, ini yang perlu kita tengok dari sifat yang seperti ini adalah bahwa kita ini akan menghadapi klien dengan berbagai macam karakter. Yang pertama, tentu kita punya klien yang cepet nih Bu, ini keburu ini Bu, besok sudah mau dipakai. Nah, masa kita, iya sabar, sebentar, nggak bisa kan ya. Tetapi kita harus tetap tenang memang. Namun ini harus kita sikapi, supaya dia nggak merasa bahwa kita melayaninya itu nggak sungguh-sungguh. Nah, jadi kita harus benar-benar kita layani, baik Pak, kita akan siapkan. Nah, seperti itu, hanya tinggal kita membiasakan diri saja. Kemudian bekerja mandiri itu ada untungnya, ada ruginya, tapi banyak ruginya. Bekerja mandiri itu biasanya kita nggak percaya sama orang lain. Semuanya kita kerjakan sendiri. Kalau saya boleh pakai istilah, saya punya istilah satu yaitu dirjen, direktur yang ijenan, sendiri, direktur yang sendirian. Jadi apa-apa dikerjakan sendiri, apa-apa dikerjakan sendiri. Apa kerugiannya? Ketika kita mempunyai pekerjaan yang banyak, dapat pesanan yang banyak, maka pertanyaannya adalah apakah bisa kita melayani dengan satu, tepat sesuai permintaan pelanggan. Yang kedua, tepat waktu. Saya rasa ini sulit. Sehingga sifat ini memang harus kita biasakan, kita kikis pelan-pelan. Tidak bisa memang karakter itu kita rubah seperti halnya kita langsung balik tangan, susah.
Tapi ini harus kita pelajari, kita biasakan. Yakinlah bahwa kebiasaan kita, pelan-pelan kita membiasakan diri dengan orang lain itu juga akan bisa merubah sifat kita yang pendiam. Yakinlah bahwa karena itu sebuah tanggung jawab. Nah, ini yang membuat kenapa seorang pengusaha itu harus tanggung jawab. Karena dengan tanggung jawab, maka dia akan mengerjakan sesuatu itu dengan penuh percaya diri, dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya ini adalah bagaimana kita melayani karakter klien yang bermacam-macam. Saya rasa itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Sri. Untuk Kanita, bagaimana Kanita? Apakah ada tambahan ini terkait pertanyaan dari Muhammad? Bagaimana Kanita? Kalau saya mau ada sedikit tambahan, Kak Arif, untuk teman-teman yang mempunyai sifat introvert dengan kondisi mau berwirausaha. Nah, tentunya ini tidak mudah, karena apa? Dari diri sendiri juga harus mau membuka diri untuk bisa percaya diri akan kemampuan diri sendiri dan mau mencoba untuk men-sharekan kepada orang terdekat seperti itu. Karena apa? Kalau dari diri sendiri yang nggak mau coba untuk membuka, men-sharekan terhadap orang lain, pastinya sulit atau agak rumit. Seperti itu. Jadi tentunya dia harus mencoba untuk membuka diri agar bisa membentuk percaya diri. Oke, Kanita, terima kasih. Saya setuju sih sama Ibu Tri sama Kanita. Karena sejujurnya diri saya sendiri juga saya punya kepribadian introvert gitu. Saya ini lebih suka menyendiri daripada ngumpul-ngumpul. Terus kalau teman-teman nanya, kenapa kok saya bisa jadi moderator? Kan moderator kan berbicara dengan orang banyak gitu loh, tampil di depan orang banyak. Yang saya lakukan adalah saya memaksa diri saya untuk berani gitu loh. Saya keluar dari zona nyaman saya, makanya sekarang saya jadi moderator. Mungkin pertanyaannya bisa menjawab ya buat Muhammad Iki. Terus untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada dari pertanyaan dari Muammar Iqbal. Bagaimana seorang yang awam yang tidak punya background bisnis bisa punya mimpi untuk menjadi pengusaha? Karena keseringan hanya sebatas wacana aja nih tanpa adanya action. Dan juga tahap awal apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Mungkin siapa dulu yang mau menjawab? Silakan Ibu Tri atau Wanita. Boleh, oke. Terima kasih. Pertanyaan siapa ini tadi, Kak? Muammar Iqbal, Bu. Mana nih ya, Kak Muhammad Iqbalnya? Mana nih? Buka kamera dong. Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa saya ini orang awam. Saya rasa semua orang awam ya. Semua orang nggak ada yang lahir dengan sudah dibekali langsung pinter. Nggak ada. Semua orang pasti awam. Jadi, lalu tahap apa yang harus kita lakukan ketika kita sama sekali nggak tahu? Ya sudah, kita nggak perlu cari yang jauh-jauh. Kita nggak perlu cari yang susah-susah. Maka tadi yang pertama adalah kita harus mengamati kita sendiri, di sekitar kita sendiri ada apa. Yang terutama adalah ketika orang membuat usaha, itu yang kita lihat pertama adalah bukan apa yang kita mau bikin atau apa yang kita suka, tetapi adalah apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga tujuan kita bisnis adalah menukar apa yang kita punya dengan sesuatu yang kita harapkan. Misalnya, kita menjual, artinya kita menjual jasa atau produk kita dengan imbalan moneter. Satu. Kemudian dengan imbalan apalagi? Imbalan kita puas karena kita merasa sudah melayani orang lain. Sehingga untuk membuat usaha, sudahlah, jangan terlalu susah-susah. Cari yang gampang. Cari yang gampang, mulai dari yang kecil, nggak usah yang modalnya besar. Cari yang kecil dulu, usahakan itu. Nah, sekarang sudah banyak ini model ya. Kita bisa menjual barang tanpa kita kulaan. Yang kedua, kita nggak usah stok. Ya, kita nggak usah stok. Kita hanya posting, kemudian orang akan memesan, dan kita langsung pesanan itu kita sampaikan kepada produsen. Kita nggak ngapa-ngapain, hanya posting tok. Seperti itu. Saya rasa kalau milenial seperti panjenengan semua sudah fasih sekali menggunakan sosial media untuk namanya cari duit. Gitu ya. Saya rasa itulah. Monggo. Terima kasih. Oke, Ibu Sri, terima kasih.
Oke, bagaimana Kanita? Karena Kanita ini kan sebelumnya kan dari sekretaris, terus tiba-tiba terjun ke dunia bisnis nih Kanita. Bagaimana tanggapan dari Kanita nih? Tentunya pastinya ada rasa kemauan untuk coba iseng-iseng berhadiah. Karena semua berawal juga dari hobi kan, gitu. Betul kata Putri, semua itu nggak harus diawali dengan modal yang cukup besar. Pak Eka juga tadi sempat menyampaikan seperti itu, yang kondisi untuk bisa buka usaha itu nggak harus bermodalkan uang banyak. Dengan kondisi kalian punya hobi apa, semisalnya bikin sesuatu, entah cake, peyek, misal seperti itu bisa kok dijadikan awal mula untuk mau mencoba membuka peluang berwirausaha yang dengan kondisi untuk masalah marketnya bisa melewati digital, karena kan kondisinya sekarang udah serba online gitu. Itu hal yang mudah sekali gitu. Oke, jadi untuk sekarang ini memang kita udah masuk ke era globalisasi, era modern, era digital, di mana sekarang itu namanya digital marketing. Nah, di digital marketing itu kita itu harus memiliki skill gitu loh, misalkan kayak sosial media marketing, terus lagi trennya sekarang desain, editing video. Nah, bagaimana cara kita bisa punya skill tersebut? Kita bisa mengikuti seminar-seminar kayak sekarang ini, terus sekarang juga banyak referensi di internet. Bahkan kalau kalian lihat di YouTube, juga banyak sekali tutorialnya, begitu kurang lebih. Oke, selanjutnya pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Soneta Sinaga. Ketika ingin memulai suatu bisnis, bagaimana untuk menjalankan bisnis tersebut agar tetap mendapatkan pelanggan untuk tetap bertahan? Intinya pertanyaan dari Soneta ini, bagaimana caranya supaya pelanggan itu bertahan sama usaha kita gitu loh. Pelanggan itu loyal sama usaha kita gitu. Bagaimana Ibu Tri mungkin? Baik, terima kasih. Bagaimana cara membuat pelanggan itu setia kepada kita, gitu ya. Jadi yang pertama adalah pelanggan itu sebenarnya tujuan utama kita. Kalau nggak ada pelanggan, jangan ngomong bisnis, kan gitu ya. Nggak ada namanya. Nah, pelanggan itu siapa? Macam-macam. Jadi kalau kita jual produk, maka pelanggan itu adalah konsumen yang menggunakan produk kita. Bagaimana kalau kita menjual jasa? Misal nih kalau teman-teman hampir semuanya bisa menjadi guru les. Nah, sekarang ini pandemi mereka nggak ke sekolah. Di rumah hanya sama ibu bapaknya yang belum tentu ngerti itu pelajaran sekolah itu, meskipun itu pelajarannya SMP, SD. Maka adik-adik punya kesempatan untuk itu. Nah, gimana caranya merawat pelanggan ini? Yang pertama, ketika kita bekerja, jangan pikir uangnya dulu nomor satu. Kalau kita sudah berpikir uang, maka kita bekerjanya itu hanya akan nimbang. Dapat uang berapa ya? Dapat uang berapa? Dan itu kita bikin nggak fokus kepada pekerjaan. Yang pertama memang jangan mikir itu. Yang kedua adalah cintai pekerjaan itu, seperti tadi disampaikan Pak Eka. Jadi kalau kita sudah sewenang dengan pekerjaan itu, sesulit apapun, pasti kita akan jalani. Yang lain, ketika kita sudah mendapatkan konsumen, maka pertahankan mutu. Jangan sampai kalau sudah laris, nih gorengan nih, pertama laris, setelah itu karena sudah laris kita kurangi nih apanya. Bikin martabak, sudah telurnya kita kurangi sedikit, kemudian dagingnya kita kurangi, nah lama-lama itu mutunya sudah turun. Ketika orang sudah kepingin kembali, balik yang kedua, dia akan, loh kok jadi gini. Nah, misal nih kita dapat pelanggan yang loyal, kebetulan produk yang kita jual adalah jasa, bukan produk, tapi jasa layanan seperti misalnya guru les tadi yang saya sampaikan. Maka ketika produk itu sudah digunakan, jasa itu sudah digunakan, lakukanlah perawatan pasca jualnya. Jadi ditanyai, jangan sampai nomor teleponnya itu hilang. Jadi kita bisa saja nanya kepada ibunya misalnya, selamat siang Ibu, bagaimana Ibu adik sekarang, sekolahnya, rapotnya, nilainya, dan sebagainya. Nah, itu akan mereka merasa diperhatikan. Kalau sudah begitu, gampang sekali. Ibunya akan cerita, itu loh kursus di Kak Arif itu loh enak. Sudah, dia itu care banget, seperti itu. Nah, beda lagi kalau misalnya, sudah jangan les sama Putri. Putri itu orangnya nggak enak, judes. Seperti itu. Jadi, merawat pelanggan itu nggak susah, tapi nggak gampang.
seperti itu. Dan itu semua harus kita lakukan di sini nih yang benar, di dalam hati kita. Memang kita bekerja memang harus dengan hati. Saya rasa itu aja bagiannya Kak Nita nih, lanjutannya. Monggo Kak Nita. Baik Ibu, melanjuti tentunya juga harus punya kepercayaan. Jadi tentunya ketika customer memilih kalian atau kami untuk menggunakan jasanya, terus yang mencoba makanannya, misal seperti itu, tentunya bukan hanya penilaian, tapi dari sisi kepercayaannya juga. Itu. Terus tentunya kalian juga harus punya ide-ide kreatif yang mengikuti zaman. Sekarang lagi musim apa nih? Jadi punya inovasi baru. Jadi nggak stuck dengan kondisi yang karena kita sudah ada di zona nyaman, udah ngikut aja gitu, ngalir gitu aja, nggak bisa begitu. Karena untuk mencari klien sebanyak-banyaknya itu mudah, tapi menjaga itu susah gitu. Jadi kita juga harus menjaga kuantitas dan kualitas yang kita punya. Gitu Kak Arif. Oke, terima kasih. Jadi intinya bagaimana cara supaya konsumen ini loyal sama kita memberikan kualitas produk yang terbaik. Selain itu juga kita harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu loh, supaya konsumen itu suka sama usaha kita begitu. Oke, saya mau menambahkan sedikit atau memberi kesimpulan. Jadi kalau saya melihat dari temanya kiat sukses membuka usaha, saya jadi ingat dosen saya pernah bilang, Rif, kamu kalau mau buka usaha, usahakan cari yang ada penyakitnya. Penyakit di sini itu maksudnya ada keluhan gitu loh dari masyarakat. Nah, ketika ada keluhan, bakalan muncul market need-nya. Gampangnya tuh begini, teman-teman pasti tahu lah ya Gojek, pemilik Gojek itu kan Pak Nadiem Makarim ya. Jadi kalau kita tahu dulu sebelum adanya Gojek, kita itu sering pakai ojek pangkalan. Tahu sendiri kan kalau pakai ojek pangkalan itu ribet, kita kudu pergi dulu ke pangkalannya, kita kudu tawar-tawar dulu karena harganya mahal. Nah, itulah yang dimaksud penyakit. Jadi dari situ Pak Nadiem melihat adanya peluang, terbitlah Gojek. Kita sekarang lebih mudah mulai Gojek kan. Tinggal pakai HP, online, pesan, selesai. Nggak perlu ribet-ribet. Nah, kurang lebih begitu nih Ibu Tri sama Kanita. Oke, hari ini seru banget kita ngobrol-ngobrol sama kedua narasumber kita, Ibu Tri, Kanita. Makasih banyak nih sharing-sharing ilmunya, bermanfaat banget buat kita semua yang lagi belajar nih buat buka usaha. Tapi sayang banget karena keterbatasan waktu kita harus berhenti di sini ngobrol-ngobrolnya. Akhir kata saya Muhammad Arif Rahman mengucapkan terima kasih buat teman-teman tadi yang udah aktif di Sit Jawab. Mohon maaf apabila semua pertanyaannya tidak dapat saya bacakan karena keterbatasan waktu. Semangat buat kedua narasumber kita, semoga usaha sama kegiatan lancar terus. Semangat juga buat teman-teman yang lagi merintis usaha atau menjalankan usahanya, semoga usahanya tidak terus. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, sekian. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Kak Arif, dan terima kasih juga kepada Ibu Insinyur Tri Winarni dan Kak Aprianita Rahman selaku pembicara pada hari ini. Pemaparan materi e-seminar hari ini sangat bermanfaat sekali ya, tentunya untuk memulai bisnis dengan baik dan benar ya. Terus terkhusus untuk teman-teman yang sedang merintis usahanya juga ya, semoga teman-teman ini dapat menjalankan usahanya ini secara lancar dan berkembang terus. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Di acara selanjutnya ini yaitu penyerahan sertifikat kepada kedua pembicara dan moderator kita pada hari ini. Yaitu sertifikat ini akan diberikan oleh Bapak Dr. Eka Wahyukasi, SHMH, SEMM, SPD, MPD, kepada Bapak Dr. Eka Wahyukasi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, setelah kita mengikuti acara e-seminar nasional STKC Bangsa seri ke-52 dengan tema Kiat Sukses Membuka Usaha, dan kita telah mendengarkan pemaparan pengetahuan dari kedua narasumber yang telah mampu menginspirasi dan memotivasi para peserta, khususnya mahasiswa-mahasiswi STKC Bangsa dan mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi yang ikut acara ini. Semoga
semua peserta bisa segera memulai bisnisnya di usia yang mudah, guna membantu keluarga, membantu pemerintah dalam mencetak lapangan kerja demi suksesnya Indonesia yang jaya. Akhirnya, atas nama ST Kasih Bangsa, saya ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Triwinarni yang telah berkenan berpartisipasi sebagai pembicara dalam e-seminar nasional tema Kiat Sukses Membuka Usaha ini. Semoga e-sertifikat ini merupakan ucapan terima kasih dari kami semua untuk Ibu. Semoga Ibu berkenan untuk menerimanya. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Eka. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya berikan hari ini bisa menjadi manfaat buat semuanya. Mudah-mudahan STE Kasih Bangsa terus menebar kasih sehingga teman-teman di seluruh Indonesia bisa mengikuti jejak STE Kasih Bangsa untuk menjadikan semua mahasiswanya menjadi entrepreneur yang sejati. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dan demikian juga atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Apriyanita Rahman yang telah bersedia berpartisipasi sebagai pembicara dalam seminar nasional dan kiat sukses membuka usaha ini. Semoga Ibu Apriyanita Rahman akan lebih sukses lagi setelah menjadi pembicara di Kampus ST Kasih Bangsa. Untuk itu kami mempersilahkan perkenan Ibu untuk menerima penghargaan ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Tentunya saya sangat bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih untuk sharing session-nya pada siang dan menjelang sore hari ini. Semoga STE Kasih Bangsa bisa melahirkan putra dan putri bangsa yang berkualitas dan bisa mengharumkan nama bangsa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan juga atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, saya juga ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada moderator kita hari ini yang telah memandu acara dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Dan untuk itu, penghargaan diberikan kepada mahasiswa semester 2, Muhammad Arif Rahmat atas partisipasinya dalam e-seminar nasional ini. Dan sebagai dosen dalam mata kuliah inkubasi bisnis, saya pastikan nilai kelompok kalian baik adanya. Silakan diterima. Oke Pak Eka, terima kasih. Ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi moderator. Semoga next event seminar saya bisa jadi lebih baik. Oke, terima kasih Pak Eka, saya terima. Ya, dan demikianlah acara e-seminar nasional seri ke-52 dari Kampus ST Kasih Bangsa. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional ST Kasih Bangsa seri ke-52 dengan tema Kiat Sukses Membuka Usaha dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Dan sampai jumpa besok pagi di acara e-seminar nasional ST Kasih Bangsa seri ke-53 jam 10.30. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sehat semua buat keluarga. Baik, terima kasih Pak Eka. Dan sebelum kita